Jangan besar. Pak Wali Kota yang menghormati, Dr. Hasto, Pak Wakil Wali Kota, Pak Wawan, ada Pak Ki Gadung, yang tadi sudah menyampaikan sambutan, ada juga Pak Ki Sri Edi Swasono, Ki Saur Panjaitan, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berterima kasih ini ada Pak Wali Kota dan jajaran Taman Siswa yang di hari libur menerima kami. Sebenarnya kami ingin diam-diam, aslinya itu dari hari libur diam-diam, tapi saya tahu lihat nanti kami laporkan ke Presiden pada saatnya untuk terus mematangkan perencanaan sekolah rakyat yang merupakan gagasan dari Presiden Prabowo. Ini memang gagasan dari Bapak Presiden. Kalau dalam terjemahan saya itu untuk memuliakan keluarga miskin. Istilahnya Pak Nur, Profesor Muhammad Nur itu jadi orang miskin itu tidak enak belajar. Sama sekali tidak ada. Kalau mau ke rumah sakit harus taruh belakangan, mau kemana aja pokoknya repot. Maka itu perlu hal-hal yang sifatnya afirmatif kepada mereka. Saya mau mulai dengan foto aja, foto yang sederhana. Tidak apa-apa di situ aja. Kita lihat fotonya, ada nggak di situ fotonya? Punya nggak kamu fotonya? Kamu bawa fotonya. Menggambarkan pemulung itu. Jadi biasanya sih ada. Jadi ini sekedar gambaran sederhana tentang betapa pentingnya. Udah itu dulu aja, nggak usah itu dulu. Mestinya kamu harus siap. Punya dulu dibuka ini kameranya. Jadi itu yang penting ya, kita coba dulu. Jadi ini visi-misinya Pak. Memang ini untuk keluarga miskin. Ingin mencetak mereka menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Karena banyak di antara kita itu yang putus sekolah, bahkan trennya meningkat. Ada nggak statistiknya? Ini ada nggak di sini? Statistiknya ada. Statistik di bawah. Yang orang tua ada nggak? Terus ini bukan yang ini, yang lampnya paparan biasa. Ayo kembali ke paparan biasa. Ya. Jadi ini memang nggak siap. Jadi yang dikirim ya. Jadi ini saya sambil jalan aja. Sekali lagi bahwa ini sekalian upaya dari Presiden untuk memberikan kesempatan kepada keluarga yang sangat miskin. Nah nanti sebenarnya dalam paparan kita ini tergambar sebenarnya ya, ada tergambar statistisnya, kemudian ada juga alasan-alasannya, lalu seperti apa profil mereka yang bisa sekolah di tempat ini. Ini yang nanti akan kita gambarkan lewat beberapa paparan saya. Sebelum dari sini, saya kemarin di Malang, bertemu dengan Ibu Gubernur, ada Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, untuk
menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada 53 titik yang siap untuk menyelenggarakan sekolah tahun ini. 50 titik itu sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, lalu kemudian disusun perencanaan untuk renovasi. Jadi tahap pertama ini penyelenggaraannya adalah di gedung-gedung yang sudah siap, baik itu milik Kementerian Sosial maupun untuk milik pemerintah daerah yang akan digunakan untuk memulai penyelenggaraan sekolah. Sementara pada tahap berikutnya, arahan Presiden dan juga ini terus kita tindak lanjuti, kita akan membangun di 200 titik. Minimal lahan yang dibutuhkan adalah 8 hektar untuk menampung 1.000 siswa, baik itu SD, SMP maupun SMA, beserta seluruh fasilitas pendukungnya, mulai dari lapangan olahraga, gedung pertemuan, lalu juga tempat makan, perumahan guru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sarana prasarana Astabikul Khairat saling untuk berlomba-lomba menghadirkan suatu lingkungan pendidikan yang baik. Jadi ini yang memang diinginkan. Lanjut, statistiknya adalah ini kira-kira. Jadi ada regenerasi kemiskinan dari bapaknya ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Salah satu solusinya adalah kita harus putus melalui proses pendidikan yang memang sudah teruji, terbukti dan terpuji. Jalan untuk mengatasi kemiskinan adalah pendidikan. 64% lebih anak orang tua miskin akan tetap berada dalam kategori miskin di masa depan. Kalau orang tuanya lulus SD, biasanya anaknya juga lulus SD. Ini yang mengerikan, Pak. Angka putus sekolah di tahun 2023-2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh dunia. Sebanyak 74% lebih kepala rumah tangga miskin ekstrim berpendidikan SD di bawah. 86% anak Indonesia di bangku sekolah SMA atau sederajat, namun 33,21% diantaranya putus sekolah. Sekitar 730.000 siswa SMP dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan ke SMA. 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Maka itu nanti sekolah kita ini serba gratis semuanya, khusus untuk rakyat miskin. Siapa yang bisa sekolah di sini? Pak foto yang paling bawah. Foto untuk ada nggak foto ini? Nah itu, ini jenis-jenisnya kayak gini, Pak. Nanti yang harus dipilih kayak gini. Ini sudah masuk data, didesain, anaknya seperti itu, rumah orang tuanya seperti ini, dan harus nanti kunjungan ke rumah dipastikan oleh pendamping, dipastikan oleh camat, lurah, baru ditandatangani oleh Pak Wali Kota, oleh Bupati. Jadi yang bisa sekolah di sini nanti prosesnya seperti itu. Bupati, Wali Kota tidak bisa memutus sendiri. Perangkatnya di bawah, nanti harus ada pendamping tidak bisa sendiri, harus ada lurah, camat, atau juga ada perangkat di bawahnya, dan didampingi oleh BPS dengan BPS. Setelah semuanya setuju di bawah itu, baru naik ke atas dengan ditangani oleh Wali Kota, baru dia bisa sekolah. Jadi tidak setiap orang daftar terus bisa diterima, tapi dipastikan dulu yang miskin ekstrim. Yang miskin ekstrim itu ya seperti ini. Harus begini, Pak, datengin sendiri sama Pak Wali. Yang setengah-setengah miskin tidak boleh. Kadang-kadang kan, mohon maaf, di bawah itu dikhawatirkan ada KKN. Ya, di KKN di ini, aduh ini saudaranya tetangga, saudaranya RT, saudaranya wali kota, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya
ini sudah setengah mensos, udah ruwet pokoknya. Maka tidak boleh, yang boleh itu mereka masuk di DTSEN, itu yang miskin ekstrim. Itu pun harus divalidasi, itu harus diverifikasi, itu harus kunjung langsung. Siapa saja nanti dari Kementerian Sosial itu pendamping PKK, kemudian dari lurah, camat, instrumennya Pak Wali Kota. Setelah itu dari BPS, baru naik ke Pak Wali, yang paling. Jadi kalau memang setengah-setengah miskin belum bisa di sini, yang memang putus sekolah yang cari. Kalau bisa yang nggak ada di Dapodik, dia tidak terdaftar di Dapodik. Jadi memang yang kita ambil yang paling bawah. Jadi nggak boleh main-main tentang tadi tempatnya di taman siswa, karena ini gurunya di sini, ini temannya di Bandung, temannya sini, ini tetangga, dah bisa semua itu enggak. Itu harus masa lalu kan. Pak, kira-kira gitu yang diinginkan oleh Presiden. Jadi seperti ini profilnya kan. Ya seperti ini. Itu rumahnya agak bagus dan wah, Kang Judi nih, Kang, lo begini sekolah tenang nih kan. Yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di SMA Taman Madya Ibu Pawiatan Taman Siswa Yogyakarta. Mengawali acara pada sore hari ini akan kita simak bersama sambutan dari Ketua Majelis Luhur Harian Taman Siswa I Bapak Gandung Nganino MPD dengan hormat.